Otak kerusuhan Agustus 2025 akan berakhir tahu sama tahu. 10 hari telah lewat, puing-puing rongsokan bangunan masih tersisa. Jeladra hitam bekas kebakaran masih menempel di tembok, halte, dan pagar. Luka hati keluarga korban masih menyayat. Namun aktivitas masyarakat sudah pulih seperti biasa, nyaris tak terjadi apa-apa. Demonstrasi brutal itu telah menimbulkan guncangan dahsyat bagi masyarakat, panik, takut, dan trauma. Beruntung kerusuhan dan penjarahan massal tak berlanjut, entah karena kehabisan energi atau muncul kesadaran bahwa kerusuhan tidak akan membawa kebaikan. Yang menjadi keingintahuan masyarakat adalah siapa otak intelektual, operator, dan eksekutornya. Seharusnya pemerintah mengungkap siapa dalangnya. Sampai hari ini belum ada tanda-tanda siapa pelakunya. Yang ada hanya analisa-analisa dari pengamat, praktisi, dan media sosial yang semua itu hanya ramalan belaka. Beberapa sempat disebut antara lain geng Solo, Riza Khalid, tentara dan asing. Tampaknya kerusuhan Agustus 2025 nasibnya akan sama dengan kerusuhan Mei 1998. Hanya saja ketika itu ada bumbu yang sangat menyentuh, isu perkosaan massal etnis Cina. Otak pelaku kerusuhan massal 1998 masih menjadi misteri dan kontroversi hingga saat ini. Beberapa pihak berspekulasi bahwa kerusuhan melibatkan oknum-oknum yang berafiliasi dengan militer atau pemerintah Orde Baru. Beberapa nama disebut-sebut terkait kerusuhan ini adalah Wiranto, Prabowo, dan Syafri Samsudin. Wiranto ketika itu Panglima Angkatan Bersenjata Pangap, dituduh melakukan pembiaran atau bahkan terlibat dalam provokasi kerusuhan. Adapun Prabowo Subianto selaku Panglima Kostrat dituduh mengerahkan unitnya untuk memicu kerusuhan. Sedangkan Pangdam Jaya Syafri Samsudin juga dituduh terlibat dalam provokasi kerusuhan. Namun tidak ada bukti konkret yang dapat membuktikan keterlibatan mereka secara langsung. Tim Gabungan Pencari Fakta TGPF menemukan adanya dugaan keterlibatan oknum militer, tetapi tidak dapat menentukan siapa dalang sebenarnya. Kasus ini menjadi topik perdebatan dan spekulasi hingga saat ini. Dan banyak pihak yang menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban atas kejadian tersebut. 27 tahun kemudian, kerusuhan yang sama melanda bangsa ini. Tokoh-tokoh yang muncul kebetulan sama, ada Wiranto, Prabowo, dan Syafri Samsudin, plus Kapolri Listio Sigit Prabowo. Wiranto sebagai penasehat khusus bidang politik dan keamanan, Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, dan Syafri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Merah Putih. Terakhir, Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Meski 4 orang tersebut duduk di pucuk pemerintahan, sampai hari ini tidak mampu mengungkap siapa otak di balik kerusuhan 2025. Bahkan, TGPF pun belum ada tanda-tanda akan dibentuk. Tampaknya kerusuhan Agustus 2025 akan bernasib sama dengan kerusuhan Mei 98, yakni tahu sama tahu. Hanya saja kerusuhan Mei 98 berhasil menumbangkan Soeharto, sementara kerusuhan Agustus 2025 gagal mengkudeta menantu Soeharto. Padahal pola, strategi, isu, dan gerakannya sama, yakni tiba-tiba gerombolan orang tak dikenal menyerbu sasaran. Dengan satu komandan dan kode khusus, mereka memulai aksi yang kemudian diikuti massa lain. Yang membedakan, tidak ada isu perkosaan massal terhadap etnis Cina. Dampak buruknya tetap sama, yakni rakyat jadi korban, harga-harga naik, ekonomi sulit, pengangguran melejit, dan stabilitas terganggu. Memang sejarah berulang, tapi hanya keledai yang mau jatuh di lubang yang sama.